alamil mubin lingqatit ta'yin ya rarami. Ya, baik, terima kasih. Masih bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Ya, di segmen kedua ini langsung kita buka pertanyaan bagi ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Yang pertama dari Jambi Timur. Silakan Ibu pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haja Elisanti. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz di luar tema nih Pak. Silakan Ibu Haja. Kalau kita berwudu nih Pak ya. Wudu. Berwudu. Setiap kita umpamanya mencuci tangan, mencuci muka itu ada bacaannya Pak ya. Ya. Bagaimana kalau kita tidak membacanya? Kemudian surat Yasin ini Pak ya ada 2 surat Yasin yang biasa kita baca. Dengan fadilah. Kemudian fadilah. Kapan kita baca surat Yasin fadilah itu? Pernah dulu saya sakit Pak ya selama kurang lebih 1 bulan. Jadi saya disuruh membaca surat Yasin fadilah itu setiap sembahyang tahajud. Ya. Ternyata saya sembuh. Alhamdulillah. Jadi kapan saja waktu terbaik baca Yasin yang fadilah. terbaik untuk membacakan surat Yasin fadilah. Baik. Hanya itu Pak, saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Dari Jambi Timur. Yang lain siapa lagi Ibu? Yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya. Dari mana Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari pengajian. Nama saya Rosmala Dewi. Saya Ibu Rosmala Dewi. Dari pengajian Al-Hidayah Masjid An-Nur, Kelurahan Raja Wali, Jambi Timur. Iya, dari Jambi Timur. Silakan Ibu. Saya ingin bertanya dengan Ustaz. Silakan Ibu Rosmala. Apa nian yang makna kesabaran itu Pak? Apa nian makna sabar? Itu yang saya tanyakan. Yang kedua, ya. Namu juga ya. Yang kedua saya tanyakan bagaimana anak yang durhaka dengan orang tua. Contoh ya, bagaimana? Contohnya. Iyalah, coba cuman. Dengan itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, luar biasa. Silakan Ibu. Yang lain dari Eka Jaya. Silakan. Ini bawaan Ibu Haja Raudhah ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Partini dari Ibu Partini. Ya, dari Kelurahan Eka Jaya. Silakan Ibu. Marene Pak jelasnya. Iya, Eka Jaya Jambi Selatan ya. Iya, sekarang sudah pemekaran Pak. Iya, Palmera, alhamdulillah bertambah banyak. Palmera. Jadi Kecamatan Palmera. Iya. Ya. Ibu Mursida ya, camatnya Bu ya. Iya. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, ya, mengenai tema yang Bapak sampaikan masalah kesabaran. Iya Bu. Ini untuk saya pribadi, mungkin umumnya untuk ibu-ibu lainnya, tentang mengenai sholat Pak. Ya. Kesabaran saya intinya, seandainya saya tidak sabar, berarti ibadah yang saya lakukan selama ini mungkin bisa dibilang tidak mendapatkan gitu Pak ya. Ya. Tapi Pak, sewaktu saya ingin menyuruh anak saya sholat, anak sekarang tidak seperti anak dulu, seperti saya. Ya. Hanya 1 kali dia sudah melaksanakan. Ya. Kalau anak sekarang Pak bisa dihitung sampai 5 kali. Berkali-kali bangun. Apalagi kalau sholat subuh. Jadi kadang Pak, ada sedikit Pak kesabaran saya itu agak timbul gitu Pak, tidak sabarnya, kesabarannya tuh hilang. Ya. Jadi kadang saya pikir kalau saya marah, sholat saya jadi tidak dapat pahala karena saya marah-marah. Jadi intinya, apakah saya cukup memberikan sekali peringatan atau berulang-ulang kali untuk mengingatkan? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 3 Pak. Lanjut. Cie lain. Dari Kunangan. Wah, koyo. Putih. Tadi putih-putih, ini putih kuning. Ya. Ada lagunya Ustaz. Putih koneng. Abasing lah, baking belah. Situ Bella. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rafiko. Siti Rofiko. Ya. Silakan Ibu Siti Rofiko. Dari Ibu-Ibu Yasinan RT 5 RT 6 Desa Kunangan. Oh, lengkap. Kunangan. Silakan Ya. Ibu. Saya mau bertanya dengan 2 pertanyaan Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Oke. Yang pertama, ada orang ngebon itu di toko saya kan. Tahun 2011 yang lalu. Kebon. Iya, ngutang, nggak? Ngutang Berarti ngebon. tahun apa yuk? Tahun 2011. Berarti 2 tahun baku ya? Iya. Baru dibayar 2015 bulan 12. Oh, dibayarnya lah. Iya. Alhamdulillah. Yang saya tanya, apakah dia bayar harus harga kemarin apa harga sekarang? Oh. Naik dah dia. Oke. Dengan berkembangnya Barang ekonomi naik ini. sekarang. Oh iya, barang gini tuh naik ya. Iya. Yang kedua Pak Ustadz, Ah. saya sekarang banyak melihat kita sholat berjemaah Isya di masjid kan. Kebanyakan ibu-ibu itu sudah sholat berjemaah Isya langsung tegak bak dia. Sedangkan imam terus baca Masih doa, zikir. kan. Nah, yang saya tanyakan mana yang lebih baik, apakah memang kebelia langsung, apakah nunggu kita sudah selesai imam Iya, berdoa? iya, iya. Nah, Iya, tuh Be. hanya itu yang saya tanyakan. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 dulu Bu ya, nanti jawab ya Bu ya. Nanti yang dari Sengeti sama Iya, baik. Silakan Ustaz. Pertama dari Ibu Hajah Elisanti, wudhu kan disunahkan Ustaz di setiap wudhu cuci mukanya Allahumma bayyit wajhi, kemudian waktu cuci tangannya Allahumma ij'al yadi khaira dan seterusnya. Doa-doanya itu Ustaz, kalau kita tidak baca macam mana Pak Ustaz? Ibu, bacaan itu hanya sebagai sebuah doa supaya kita wudhunya khusyuk. Yang wajib kita baca itu niat di awal. Karena niat kita berwudhu untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Kalau hadas besar mandi Ibu. Kalau hadas besar mandi. Kalau hadas kecil ya itu pakai wudhu. Itu yang paling wajib dibaca. Sementara doa-doa di setiap kali kita berwudu, mulai cuci muka, mulai kumur-kumur, mulai kita cuci tangan, mulai kita sebagian kepala dan seterusnya, memang doa semuanya. Harapan kita mudah-mudahan doa-doa itu diterima oleh Allah. Tapi doa di awal itu sebenarnya sudah menjadi awal kebaikan bagi kita. Karena kita minta, ya nawaitul wudu alirob'il hadath. Aku berniat wudu untuk mengangkat keburukan, mengangkat kotoran, mengangkat kebusukan, mengangkat dosa-dosa. Jadi sebenarnya doa di pertama itu sudah mencakup semuanya. Tapi kalau mau ditambah lagi, monggo tidak pun tidak apa. Subhanallah Ibu, itu bisa menjadi tambahan doa baik bagi kita. Kalau anak-anak santri kami, anak-anak kecil memang kita anjurkan untuk menghafal doa-doa itu. Sembari juga menjadi doa harian bagi mereka, insya. Lalu yang kedua, Ustadz, ada Yasin. Sebenarnya Yasin itu sekok tulah Bu, surah Yasin dalam Al-Quran. Ya, itu sekok tulah ada banyak. Cuman memang ada orang lagi sebut Yasin Fadilah. Kenapa disebut Yasin Fadilah? Sebenarnya tidak ada tambahan dalam ayat Al-Quran itu. Karena menambah ayat Al-Quran tidak boleh. Menambah ayat Al-Quran tidak boleh, menggantinya dengan satu huruf pun tidak boleh. Tidak boleh Al-Quran itu ditobah-robah. Cuman di dalam Yasin Fadilah itu ada setiap kali kita baca, di antara bacaan itu ada sholawatnya, ada doanya, ya, ada juga kebaikannya. Makanya dia tidak boleh baca langsung Ibu. Ya, jadi kalau misalnya kita pas bertemu di ayat yang kelima, stop dulu, ya bahasanya, baru baca doanya apa, ya. Nggak bisa langsung, misalnya kita baca ayat surah Yasinnya gitu, kemudian langsung baca berikutnya, jadi dia sakta, stop. Stop itu artinya bukan berarti kita menyambung ini menjadi satu ayat, tidak. Stopnya maksudnya adalah di stop dengan nafas doa. Karena di setiap bacaan-bacaan ayat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diangkat setiap keburukan yang ada pada hidup kita, khususnya sakit, penyakit dan segala macam. Seperti Ibu Hajah Elisanti kan pengalamannya jelas. Setiap tahajud Ustadz saya baca alhamdulillah penyakit itu hilang. Ada juga orang yang sakit matanya bingung, ya akhirnya alhamdulillah dengan baca Yasin Fadilah sehat, alhamdulillah. Ada juga kadang orang-orang yang sudah lama mungkin ya rasanya lah di tidur PKW-nya tidak bisa lagi bergerak, maka mungkin dibacakan Yasin Fadilah. Lagi-lagi ingat, Yasin Fadilah itu bukan penambahan ayat Al-Quran, tetapi hanya doa yang ada di dalamnya, sholawat yang ada di dalamnya, mudah-mudahan bisa menjadi tibbun, obat, bisa menjadi penawar, bisa menjadi kebaikan bagi kita, insya. Ustaz, kami tidak punya Yasin Fadilah, ada umat yang ada Yasin biasa dilakukan, baca itu pun tidak dohale, sama be, insya.
Allah. Ibu ya, cuman memang Yasin Fadilah disusun oleh ulama karena di dalamnya ada sela-sela doa-doa yang bisa menjadi kebaikan bagi kita semua insya Allah. Kemudian Ibu Rosmala Dewi dari Jambi Timur juga, apunian makna sabar Ustaz? Yonian makna sabar tuh Bu. Yonian artinya sabar itu memang artinya adalah kalau bahasa as-sabru ihtimalu ala syai'il makruh. Sabar itu artinya adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat merusak kondisi apa yang baik dalam kehidupan kita. Ya, jangan gara-gara kaya kita tidak sabar sehingga kekayaan merusak ibadah kita. Jangan gara-gara anak kita ajak beribadah kita tidak sabar sehingga kita, bahasa saya, tadi jawab juga pertanyaan yang lain ya, ngajak anak masuk surga tapi lewat neraka. Ya, apa maksudnya Ustadz ngajak anak masuk surga lewat neraka? Nyuruh anak semayang tapi cara nyuruhnya ada baik. Kau memang anak babi, anjing, hantu, semayang tak? Pala kok sudah. Artinya ngajak anak masuk surga tapi lewat neraka. Nah, bolehlah Bu marah-marah, boleh, tidak ada masalah Ibu marah. Rasul juga pernah marah kok, tapi cuma dengan merah mukanya, tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Bolehlah kita marah sekali-sekali ke anak. Bangun lagi nak, ya Allah, pening pala mama. Langsung kita tegakkan, boleh. Tapi marahnya jangan dibubuhi dengan kalimat-kalimat yang buruk. Jangan pula ditambah dengan kebencian-kebencian. Kau memang anak hantu, cemkolah bapak itu juga. Pening bawa boleh. Nah, itu kan namanya membubuhi kalimat marah itu dengan keburukan, menjadi buruk dia. Marah itu memang jangan, la taghdab walakal jannah dalam hadis Rasul, jangan marah surga bagimu. Tapi kalau marah dalam makna edukasi, kenapa tidak? Sekali-sekali orang boleh kok dimarahkan karena marah itu penting, tetapi ingat marahnya tetap dalam sabar. Nah itu Ibu ya, jadi itulah sabar. Kita mampu berupaya untuk memperbaiki diri, mampu berupaya untuk menyempurnakan diri, menghadapi setiap masalah-masalah hidup insya. Yang kedua, Ustaz gimana anak durhaka dengan orang tua? Ya. Jawabannya jelas, derako tempatnya, hancur hidup dunianya. Ya, walaupun mungkin hanya fiktif kata orang, maling kundang, ada ceritanya, tangguban perahu, ada ceritanya. Ya, bahkan Dr. Aid Al-Qarni, penulis buku La Tahzan, kemudian membuat banyak tafsir, beliau masih hidup hari ini. Beliau pernah menceritakan tentang anak muda yang ada di daerah Timur Tengah, muda gagah ganteng, elok, cuman sayangnya semayang ndak dengan orang tua melawan. Mati mendadak ternyata terbukti belum sampai ke akhirat sana lah disiksa dikubur, badannya hancur-hancur. Baru 3 jam Bu, belum 3 tahun dalam kubur, baru 3 jam. Hancur-hancur badannya. Nah bayangkan, ulama cerita artinya durhaka, dunia pasti dapat dosanya, akhirat na'udzubillah kita berlindung kepada Allah mudah-mudahan tidak durhaka, di akhirat pun mendapatkan siksanya karena jelas ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Maka ketika orang tua murka kepada anak karena kemaksiatan dan durhakanya, Allah pun turut murka di dalamnya. Na'udzubillah. Berlindung kepada Allah. Iya, tahan dulu Ustaz. Nanti dari Jambi Timur masih ada lagi. Dari Jambi Timur dari Eka Jaya. Ya. Nanti jawab buat selepas pada obrolan ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji atfatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami.